Tadi kita banyak membuat analisa gitu ya, kira-kira kenapa investor cukup lumayan bergairah hari ini? Oh karena memang karena rilis laporan keuangan, kemudian juga ada beberapa saham-saham atau emiten yang membukukan kinerja yang ciamik gitu ya. Perbankan kita juga beberapa sudah rilis dan itu baik-baik juga hasilnya gitu ya, khususnya buku 4. Tapi kalau kita coba cermati hari ini secara khusus nih, untuk saham-saham penopang atau mungkin secara technical chartnya ini kayak gimana nih Dek? Kita akan lihat bersama ya, mungkin kita akan bahas dulu dari segi teknikal, di mana hari ini sempat memang dibukanya melemah, namun per jam 9 pagi tadi rebound dan melanjutkan penguatan dengan konsisten dari jam 9 pagi sampai sekarang tetap berada dalam zona penguatan. Walaupun sepertinya harus diakhiri dengan note yang bergembira tapi tidak begitu baik dalam hal level psikologis 6.900 kembali ditinggalkan dan juga penguatan tidak seperti yang kita harapkan di kisaran 0,7 sampai 0,8 harus dalam penguatan di 0,64%, tapi perlu kita apresiasi karena penguatan ini semakin melanjutkan suatu tren dalam semester 2 2023 ini di mana secara kumulatif 30 hari seperti yang tadi sempat saya sampaikan Maria, IHSG sudah bergerak menguat lebih dari 3%, tepatnya 3,01%, ditopang beberapa hal. Mungkin dari domestik sendiri tadi seperti yang Maria bilang adalah laporan-laporan keuangan emiten-emiten yang memiliki market cap besar berperforma dengan baik di semester 1 2023 ini dan tercermin terhadap sentimennya yang langsung ke price-in ke harga-harga mereka. Kita lihat bersama untuk saham penopang sesi 1 itu yang berhasil memberikan penguatan support untuk IHSG di BMRI, Bayan, Kalbe Farma, Goto, UNTR dan TLKM. Ini sedikit saja gambaran bagi saya bahwa untuk pemirsa bahwa saham bank raksasa dengan kapitalisasi pasar terbesar keempat di bursa yaitu BMRI tadi sesi 1 ini menjadi penopang terbesar IHSG yakni mencapai 7,3 indeks poin. Lalu kalau misalnya saya mau bahas yang berikutnya adalah saham raksasa batubara berkapitalisasi pasar terbesar ketiga di IHSG, Bayan Resources di sesi 1 tadi menyumbang 3,9 penguatan untuk indeks poin. Jadi luar biasa untuk market caps yang besar dan juga ada penguatan yang luar biasa besar di sesi 1 tadi dan juga akhirnya menopang penguatan yang terus berlanjut tenaganya sampai penutupan perdagangan. Secara teknikal singkat, hari ini ada 291 saham menguat, 214 melemah dan 237 stagnan walaupun tadi sejam lalu rasanya note-nya begitu menggembirakan ya karena ada 11 sektor yang keseluruhan itu selalu menguat ya, menguat. Namun sekarang akhirnya ditutup dalam 2 sektor melemah dari keseluruhan 11 sektor. Kita patut apresiasi pergerakan dan kita harapkan apakah ini tanda-tandanya bahwa market IHSG akan bullish sampai semester 2 2023 tentunya dengan adanya ekspektasi dari sentimen-sentimen global yang juga kita harapkan tidak memberatkan bursa efek domestik. Dan kita cukup happy karena memang 4 saham yang menjadi penopang utama ya 4 saham big cap yang secara kapitalisasi juga cukup besar begitu ya, dan 1 saham pertambangan di sini tadi Bayan Resources yang juga masih cukup besar begitu ya di tengah berbagai macam isu terkait mengenai komoditas batu bara yang mungkin sudah masuk ke sunset industry, tetapi ini masih terus bisa jadi acuannya investor begitu ya untuk memilih salah satu saham berbasis komoditas batubara itulah Bayan Resources. Ini cukup menarik gitu ya. Kita coba lihat ke lingkup yang lebih besar lagi ya Safrina ya, di mana ada informasi yang kurang begitu enak khususnya dari peringkat utang Amerika Serikat yang kemudian memberikan efek yang cukup besar juga terhadap rupiah kita nih. Seperti apa? Nah, jadi sebenarnya dalam hal peringkat luar negeri terutama peringkat Amerika Serikat ini tuh seperti ada 2 output. Ya tentunya outputnya akan merugikan rupiah gitu ya. Tapi di satu sisi mungkin bursa-bursa seperti kita, bursa-bursa emerging markets jadi kelimpahan mereka net foreign buy dengan melihat bahwa kita sebagai emerging market secara fundamental masih begitu baik gitu ya. Mungkin dari segi SBN, dari ratings dan masih ada room for development untuk upgrade dari SBN kita masih jauh lebih baik dibandingkan developed country seperti Amerika. Nah kita ngomongin mengenai Amerika Serikat ya. Jadi apa yang terjadi di Amerika Serikat adalah peringkat utang Amerika Serikat itu dipangkas oleh Fitch Ratings dari yang tadinya AAA tertinggi menjadi AA+ seperti yang tadi sempat juga kita bahas ya mungkin sejam lalu. Dan ini jauh lebih rendah dibandingkan AAA. Nah, pada Mei lalu sebenarnya Fitch sudah memberi tanda waspada rating watch negatif ke obligasinya Amerika Serikat. Karena ada peningkatan masalah politik yang telah menghambat resolusi untuk menaikkan atau menangguhkan debt ceiling menjelang tenggat waktu yang semakin dekat pun juga disebut sebagai penyebabnya karena masalah politik, masalah Republikan atau Demokrat. Nah, di satu sisi downgrade peringkat utang ini juga dapat membuat ketidakpastian global
jadi meninggi lagi dan tentunya membuat volatilitas pasar juga semakin membesar termasuk pasar keuangan Indonesia dan juga pasar-pasar di bursa-bursa lainnya. Namun on a good note hari ini ternyata IHSG mungkin ditopang dengan sentimen domestik yang begitu baik. Tadi kinerja laporan keuangan, lalu juga performa emiten big caps dan market capsnya tinggi itu ternyata juga bagus dan juga ada mungkin sedikit kelimpahan dari emerging markets dengan adanya sentimen yang buruk di Amerika Serikat ternyata memberikan support yang juga luar biasa di hari ini dan akhirnya di hari ketiga Agustus IHSG berhasil ditutup dengan note yang baik. Nah di satu sisi kalau kita ngomongin uncertainties dari global masih tentunya kalau kita looking forward ke depan sampai akhir tahun 2023 masih mengenai kapan sih sebenarnya Fed nih cool down gitu ya. Karena sebenarnya inflasi masih di kisaran 3%, tapi kemarin dari testimoni Jerome Powell juga masih mengatakan sepertinya masih butuh mengeluarkan suara-suara hawkish demi menahan ekspektasi pasar dalam hal ini juga karena kita lihat makroekonomi Amerika Serikat juga masih belum menyentuh level-level yang diharapkan dari the Federal Reserve Amerika Serikat. Jadi sebenarnya uncertainties itu masih begitu kuat di global, namun kita patut apresiasi pergerakan hari ini ternyata malah ditopang dari pergerakan dan sentimen baik dari pergerakan emiten-emiten di laporan keuangan dan juga sentimen domestik yang sebenarnya masih begitu baik. Mungkin ini semacam strategi juga ya dari Amerika Serikat ya untuk tidak mau memberitahu bahwa oke, kita akan stop suku bunga. Jadi mereka masih dengan acuan inflasi di 2% walaupun sekarang tinggal 3% begitu ya, tapi mereka berharap akan menembus ke level itu begitu ya. Tapi yang memang besar ongkos perbaikan ekonomi akan cukup besar, makanya agak cukup diharapkan nih statement positif atau dovish-nya dari The Fed ya di Amerika Serikat. Oke, kita dari global kita ke domestik gitu ya. Seperti apa sih kabar-kabar dari domestik? Kayaknya semua rata-rata sih kabar baik ya kalau dari rata-rata kabar baik. Makanya bisa menopang pergerakan IHSG hari ini. Kita ambil saja tadi kalau yang mungkin dari tadi Maria bilang juga adalah sentimen domestik mungkin kalau dari pasar uangnya sendiri, dari IHSG sendiri atau bursa efek domestik, tentunya adalah kinerja laporan-laporan keuangan yang begitu baik di emiten-emiten yang memiliki market cap besar. Itu sentimen domestik yang mungkin menjadi penopang IHSG di hari ini gitu ya, fortunately. Dan yang kedua adalah dari makroekonomi sendiri, segi fundamental ekonomi kita masih sangat baik. Mungkin saya akan ambil dari report rapat berkala KSSK Selasa 1 Agustus lalu, itu kan 2 hari kemarin nih, jadi quite masih reliable di mana mungkin kita perlu patut apresiasi purchasing manufacturing index manufacturer Indonesia ini naik lagi sekarang di 53,3 di bulan Juli, bulan lalu di 52,5. Lalu juga patut diapresiasi adalah inflasi kita di tengah inflasi di seluruh dunia sedang meningkat luar biasa dan perlu di-tame dengan suku bunga yang naik juga agresif. Inflasi kita masih begitu baik di kisaran 3 plus minus 1%. Lalu satu sisi PDB itu di 5% terus 6 kuartal berturut-turut post pandemic, jadi masih begitu baik dibandingkan peer countries lainnya, dan surplus neraca perdagangan Indonesia itu sudah berjalan lebih dari 3 tahun atau tepatnya 38 bulan. Namun baik Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan juga mengatakan walaupun ada begitu banyak uncertainties di global, dari KSSK mengatakan masih akan tetap optimis jika ketidakpastian di global ini hanya sementara, which is a really good thing. Secara fundamental ekonomi Indonesia masih sangat kuat sehingga akan tetap menarik bagi investor karena tadi juga ada sedikit harapan untuk emerging market seperti Indonesia, despite all the gloom yang ada di global economy, kita bisa performa dengan cukup baik. Mungkin ada hal baiknya ya dari uncertainty global itu, market kita bisa menjadi yang salah satu yang paling cuan di antara bursa lainnya di dunia. Apakah kita sudah masuk ke dalam era maturity-nya market kita ya, karena sudah tidak terlalu ngefek lagi apa yang terjadi di global. Jadi kita depend on apa yang dibentuk di dalam negeri yang memang sangat-sangat cukup baik gitu ya. Jadi sudah cukup dewasa juga mungkin para investor yang melihat dan memilah dan memilih untuk berada di market kita ya. Oke, next kita ke sektoral nih, Safrina, dan tampaknya juga cukup menarik untuk kita perhatikan karena ini salah satu penopang juga untuk hari ini. Ya, kita lihat bersama ya, finansial hari ini begitu cemerlang, performanya di 0,97%. Dan kalau kita lihat sektoral ini kan sebenarnya digadang-gadang menjadi jagoan ya di bursa efek domestik atau IHSG dengan market caps keseluruhan, terutama untuk bank big caps ini juga kan market capsnya luar biasa besar, fundamental begitu baik. Nah kita lihat kenapa saya mau highlight sektoralnya ini perbankan, karena memang
Di sore kemarin dan tepatnya di hari ini ketika 2 hari kemarin sudah melemah, ini ternyata ada net foreign buy yang cukup besar untuk sektor finansial terutama bank-bank perbankan big caps. Kita lihat di sini semuanya juga begitu sumringah walaupun di sini BRI stagnan ya di 0,00%. Namun kita lihat untuk 3 bank big caps lainnya seperti BNI, Bank Mandiri, Bank Sentral Asia menguat. Bank Mandiri bahkan menguatnya di 1,75%. Seperti tadi yang saya bilang di sesi 1 ini akan menjadi penopang penguatan IHSG. Yang paling besar untuk BMRI, lalu BNI menguat di 0,85% dan BCA juga menguat di 0,54%. Kita highlight ini karena sebenarnya pergerakan sektoral finansial ini juga patut diperhatikan pelaku pasar sampai akhir semester 2023 atau sampai menuju 2024 karena memang fundamental perbankan ini masih begitu baik dibandingkan sektor-sektor lainnya. Ini patut diperhatikan juga di satu sisi juga sebenarnya dengan adanya era suku bunga tinggi yang begitu besar, kan sebenarnya sektor finansial itu terdampak. Tapi ternyata bank-bank big caps yang ada di Indonesia itu reserve-nya masih begitu banyak, begitu ample dengan kreditin juga masih baik, ditopang konsumsi domestik menuju tahun politik. Jadi menarik untuk kita lihat pergerakannya seperti apa dan juga di hari ini baiknya adalah pergerakan IHSG juga ditopang oleh penguatan yang begitu signifikan dari perbankan di secara sektoral.